Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Darwiasa, mahasiswa dari Universitas Negeri Malang, jurusan Hukum Kewarganegaraan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi hukum dan terfokus terhadap rancangan sosiologi terhadap kajian hukum. Yang pertama, ada beberapa pendapat para sarjana terkait dengan pengertian atau definisi sosiologi hukum sendiri itu apa sih gitu loh. Yang pertama adalah Surjana Sukanto. Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejalanya. Yang kedua ada Sucipto Raharjo. Sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Yang ketiga ada Rojit Salman. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis. Next. H.L. Hart, yaitu H.L. Hart tidak mengemukakan definisi tentang sosiologi hukum, namun definisi yang dikemukakannya mempunyai aspek sosiologi hukum. Hart mengungkapkan bahwa suatu konsep tentang hukum mengandung unsur-unsur kuasaan yang terpusatkan kepada kewajiban tertentu di dalam gejala hukum yang tampak dari kehidupan bermasyarakat. Menurut Hart, inti dari suatu sistem hukum terletak pada kesatuan antara aturan utama atau primary rules dan aturan tambahan atau secondary rules. Aturan utama merupakan ketentuan informal tentang kewajiban-kewajiban warga masyarakat yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pergaulan hidup, sedangkan aturan tambahannya terdiri ada 3 ini, yaitu rules of regulation, yaitu aturan yang menjelaskan aturan utama yang diperlukan berdasarkan hierarki urutannya. Yang kedua ada rules of change. Rules of change yaitu aturan yang mensahkan adanya aturan utama yang baru. Yang ketiga ada rules of education, yaitu aturan yang membersihkan hak-hak kepada orang perorangan untuk menentukan sanksi-sanksi hukum dari suatu peristiwa tertentu apabila suatu aturan utama dilanggar oleh warga masyarakat. Selanjutnya, di sini ada aliran-aliran dalam sosiologi. Terdapat 2, yaitu aliran positif dan aliran normatif. Aliran positif ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Black menyatakan perihal terjadinya kekaburan antara ilmu sains dan kebijaksanaan atau polis dalam sosiologi hukum. Positivisme ini dengan maksud yang jelas hendak menggantikan dan mengerti zaman yang ada dengan caranya sendiri. Paham ini melihat masa pertengahan pada abad ke-19 sebagai peralihan yang jelas dari masa dominasi gereja atau teologis dan para pendulunya atau metafisik yang digantikan oleh kaum industrialis dan intelektual, yang tidak lain adalah kaum positivis itu. Yang melatar belakangi tumbuhnya sosiologi dalam filsafat positivisme itu adalah sebagai berikut, ada 2, yaitu semua pengetahuan didasarkan atas pengamatan empiris, baik itu alam, manusia, dan masyarakat. Yang kedua adalah pengamatan harus diberi nilai tinggi dari suatu gagasan. Dengan demikian, pengetahuan yang benar atau ilmiah yang empiris dan yang bukan diturunkan dari agama dan filsafat itulah yang dikatakan positivisme sebagai pemikiran sosiologi awal. Yang kedua adalah aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dalam dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif, karena itu tidak dapat dipisahkan dari institusi primer seperti politik dan ekonomi. Selanjutnya, pendekatan sosiologi terhadap hukum. Abad ke-19 ditandai dengan munculnya gerakan positivisme dalam hukum. Abad tersebut menerima warisan pemikiran di masa-masa sebelum bersifat idealis. Pendekatan hukum pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 telah mulai mendekatkan diri pada hukum masyarakat. Sosiologi hukum menghadapi 2 kekuatannya, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi, dan terkadang keduanya bersatu untuk mengungkap keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Pandangan Albert di satu sisi dan pandangan Johnson di sisi lain sama-sama menyebabkan kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum. Para ahli sosiologi dan ahli hukum kemudian mengusulkan untuk menghindarkan pertikaian-pertikaian antara sosiologi dan hukum.
Caranya adalah memberikan batasan-batasan yang jelas kepada ruang lingkup dan metodologinya. Selanjutnya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kajian sosiologis. Yang pertama ada kajian normatif. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat perspektif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara, dan hukum perdata positif. Dengan kata lain, kajian ini lebih mencerminkan law in book. Dunianya adalah Galsolen, apa yang seharusnya. Kajian hukum normatif ini lebih ditekankan pada norma-norma yang berlaku pada saat itu, atau norma yang dinyatakan dalam undang-undang. Metode yang digunakan penelitian terhadap kajian ini adalah metode yuridis dan normatif. Aliran-aliran dalam kajian ini, coba di next. Aliran-aliran dalam kajian ini ada 4, yaitu hukum kodrat. Hukum kodrat itu apa sih? Merupakan aliran terpenting dalam filsafat hukum sejak permulaan pada zaman Yunani. Hukum kodrat ini diterangkan oleh Aristoteles. Pada dasarnya secara alamiah seharusnya berlaku hukum terhadap fakta apakah manusia telah menetapkan atau belum oleh para penganut Stoa Romawi. Hukum kodrat ini ditetapkan dalam suatu perspektif sinolastik. Yang kedua yaitu idealisme. Menurut Immanuel Kant, gejala-gejala etika dan hukum harus dipahami dari sudut yang sama. Untuk itu, Kant mencari aturan-aturan atau asas-asas teori ini tidak bertumpu pada pengalaman yang dapat menjadi suatu pedoman yang mengikat bagi perilaku kita. Oleh karena itu, Kant mengkonsentrasikan apa yang dinamakan factorum deferentur. Artinya mengalami dalam diri kita sendiri gejala wajib yang das atau harus ada. Yang ketiga ada Marxisme. Menurut Marx, dialektika tidak berlangsung dalam alam pikiran yang dalam kenyataan dibuat menjadi dapat dimengerti. Akan tetapi, berlangsung dalam kenyataan itu sendiri. Pada analisis Marx tentang sosiologi hukum, kenyataan menunjukkan bahwa karya manusia memainkan peran penting yang sentral. Yang terakhir ada René-Richter. Hukum dalam pandangan Haskell telah direndahkan pada sifatnya normatif dari perspektif ini. Hukum harus dipandang sebagai suatu kaidah yang tersusun secara hierarkial yang berlandaskan pada suatu grundrum. Ini harus dipandang sebagai suatu sudut pandang hipotetikal jika hendak mengerti dan memahami hukum menurut Hans Kelsen. Kita harus memandangnya sebagai suatu Sturmverbau. Next. Yang selanjutnya ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencangkup kenyataan sosial kultur. Kajian ini bersifat deskriptif. Metode empiris inilah yang disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapatkan tempat. Next. Kajian empiris yang lahir awal abad ke-20 ini bersamaan lahirnya dengan ilmu baru yang oleh A. Comte 1798 sampai 1857 diberi nama sosiologi. Olehnya, sosiologi disebut sebagai ilmu tentang tatanan sosial dan kemajuan sosial. Perkembangan yang akhirnya melahirkan sosiologi hukum dapat juga diproyeksikan kepada latar belakang pemikiran hati formalisme dalam hukum. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pendekatan sosiologi terhadap hukum. Sosiologi hukum merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat mudah dan merupakan cabang sosiologi terpenting yang sampai sekarang masih dicari perumusannya. Sosiologi hukum menghadapi dua kekuatan, yakni dari kalangan para ahli hukum dan ahli sosiologi, yang terkadang keduanya bersatu untuk menggugat keabsahan sosiologi sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Pandangan Albert di satu sisi dan pandangan Johnson di sisi lain, sama-sama menyebabkan kegelisahan banyak ahli hukum dan ahli filsafat hukum. Para ahli sosiologi dan ahli hukum kemudian mengusahakan untuk menghindarkan pertikaian antara sosiologi dan hukum. Caranya adalah memberikan batasan-batasan yang jelas kepada ruang lingkup dan metodologinya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan saya dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sudah, Bi.